لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واعف عنا ويعلم أنه البر والنصر ربنا لا تحمل علينا ربنا شهد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا 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 حسبنا الله إلا الله إلا الله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان ربك اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد berapa tadi itu? Amin. Tertutup. InsyaAllah. Mana dia? Kedua. Ya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita akan mengkhatam formula akidah mengikut konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Qawaidil Aqaid yang merupakan asas di dalam mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak orang yang mengaku
masih lagi menganut akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi keluar daripada apa yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini anak saudara sini, anak kakak. Jadi kita mesti yakin bahwa apa yang kita yakini mengikut konsep yang telah ditetapkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, yang mereka nukil daripada as-salafus salih, daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang dianu oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang dianu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, yang di mana gagasan akidahnya sangat dekat dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kadang orang mengatakan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab kita membaca hadis. Padahal mereka tidak tahu bahawa pembesar-pembesar hadis kita, ulama dalam hadis, di antaranya Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti dan yang lainnya, adalah mereka itu semua muhaddithun, fuqaha, wa min kibari al-Asy'ariyah, pembesar ulama Asy'ari. Mereka lebih mengetahui. Makanya itu mereka sangat-sangat berpegang teguh dengan akidah ini. Dan mereka melihat inilah yang lebih dekat dengan nas. Nah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, sebagai lanjutan daripada pelajaran kita kemarin, ada beberapa poin yang perlu kita bincangkan balik mengenai azab kubur. Saya telah melihat beberapa orang sudah dengan lantangnya mengingkari azab kubur, padahal benda itu nyata di dalam Islam. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, ya laita qaumi ya'lamun, dalam surat Yasin, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini menceritakan seseorang yang terbunuh oleh kaumnya di zaman dulu, yang mengajak kaumnya untuk masuk Islam, tapi mereka enggan hingga dibunuh, sehingga dikubur merasakan kenikmatan, sampai mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi, kerana Tuhanku telah memaafkan saya, wa ja'alani, dan menjadikan saya daripada orang-orang yang terhormat, diberikan penghargaan. Dan juga kita ditekankan di dalam solat, bila mana sebelum salam, sesudah kita tahiyat, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur, ditekankan supaya kita berdoa dalam hadis sahih agar dilindungi daripada fitnah azab kubur, api neraka, cobaan dunia dan akhirat, dan cobaan fitnatil Masih Dajjal. Al-Imam Bukhari menganggap doa ini wajib kita baca. Bukan sunnah, wajib. Kalau tidak, boleh batal sembahyang. Tapi kita berpegang teguh dengan mazhab kita dan majoriti ulama adalah sunnah muakkadah. Banyak lagi dalil-dalil yang menekankan bahawa azab kubur itu adalah benda yang tidak boleh diingkari sebab dia dianggap ma sabata minad dini bil darurah. Makanya itu Imam Ghazali mengatakan dalam lembaran jilid 1 daripada Ihya Ulumuddin, jilid pertama halaman 339, wa ayyumina bi'adabil qabri
wa annahu haqqun wa hikmatun wa adlun. Kita sudah bilang sebagai naskah tertulis wa hukmuhu, boleh diterima bahwa adab kubur itu adalah benar, tidak boleh diingkari. Wa hikmatun, penuh dengan hikmah. Wa adlun, mengikut keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang diputuskan. Makanya sebagai membaca wa hukmu, itulah keputusan Allah, wa adlun, yang penuh dengan keadilan, ala al-jismi war ruhi, dua-dua, diazab jasad dan ruh. Waktu setelah kita dikuburkan dan orang-orang yang mengantar kita sudah balik, maka mungkar wa nakir akan datang menanya kita. Bila mana pertanyaan kita tidak betul, maka dia akan pukul dengan palu-palu. 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 Bukan dipalu. Palu-palu. Ala ma yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Kita katakan di sini dia mesti percaya, kata Imam Az-Zarruq, segala nikmat di kubur dia mesti percaya. Azab di kubur sebab akan dibentangkan. Setelah dia selesai ditanya, diperlihatkan kepadanya, dia dapat memandang, melihat, dibukakan mata dia sejauh memandang, melihat syurga, diperlihatkan tempatnya di syurga. Nah, dia selamat menjawab, itu tempat kamu. Dan juga diperlihatkan tempatnya di neraka, seandainya dia tak boleh menjawab, dan tempatnya di neraka diruntuhkan. Sehingga dia berdoa, ya Allah, aqimis sa'ah. Nah, percepatkanlah hari kiamat. Orang yang tidak sukses menjawab pertanyaan daripada yang dilontarkan oleh Munkar wa Nakir, diperlihatkan tempatnya di surga dan dirobohkan di tempatnya di surga dan diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu tempat kamu. Kamu akan masuk di sana. Sedangkan kuburannya sudah neraka. Dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan hari kiamat ini terjadi. Makanya itu nampak jelas bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu, bahwa kuburan itu imma raudhatin min riyadil jannah, sama ada dia salah satu kebun daripada kebun-kebun surga, au hufratun min hufarin nari yaumil qiyamah, min hufari an-nari yaumal qiyamah, hufratun min hufarin nari yaumal qiyamah, atau dia merupakan salah satu daripada liang api neraka. Makanya kita selalu berdoa supaya kita dijauhkan daripada azab api neraka, azab kubur. Nah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada azab api jahannam, neraka jahannam, azab kubur, fitnah dunia dan akhirat, terutama bermula daripada kubur. Dan fitnah yang sangat berbahaya adalah Ad-Dajjal yang mana sudah hampir keluar. Nah, dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, jadi akan diperlihatkan. Al-Quran di dalam surat Ghafir ayat 46 menceritakan bahwa Fir'aun sekarang ini, nah, dan keluarganya diperlihatkan api neraka. Diazab dan diperlihatkan api neraka. An-naru yu'araduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka dibentangkan, diperlihatkan kepada mereka supaya lebih tersiksa di kubur, pagi dan petang. Nah, pagi dan petang. Di dalam satu hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Imam Nasa'i dalam bukunya As-Sunanil Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa yu'radu alaihi maq'aduhu minal ghadati wal ashi." Tidak ada seseorang daripada kamu melainkan dibentangkan, diperlihatkan tempatnya, tempat tinggalnya di neraka. Atau di surga. Setiap orang diperlihatkan tempatnya di neraka dan di surga. Fa in kana min ahli jannati fa min ahli jannati. Bila mana dia daripada penghuni surga, maka dia diperlihatkan surga. Setelah diperlihatkan tempatnya di neraka, kalau seandainya dia tidak sukses, dirobohkan. Begitu juga sebaliknya orang-orang penghuni neraka. Wa in kana min ahli nari wa min ahli nar, maka bila mana dia daripada penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka dan robahannya di surga dirobohkan. Kita ada pilihan. Mau ke surga atau mau ke neraka? Pilih mana suka. Apakah tubuh badan kita mampu bertahan atau tidak mampu bertahan? Kalaulah api di dunia ini kita tak sanggup nak sentuh sedikit, sigaret sendiri, rokok, kita nak pegang, kita tak sanggup. Nah, bara rokok tu. Apalagi api yang meluap-luap. Ini di neraka atau di kubur. Panas. Dia merupakan liang api neraka. Meskipun kita tidak tahu. Sebab disembunyikan daripada jin dan manusia. Dikatakan kalau seandainya orang yang diazab itu dapat mendengarkan suara, dapat didengar suaranya oleh jin dan manusia, maka mereka boleh pinsang. Nah, tak boleh berbuat apa-apa. Nah. Jadi itu satu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala dalam satu cerita. Dalam satu cerita, dalam satu riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang sahih juga nih, diriwayatkan oleh Bukhari dan selain Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berlalu pada dua tempat pekuburan. Marra alaihi salamu biqabraini faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Berduanya diazab, sekarang diazab, dan dua-duanya diazab orang mengingat bahwa itu bukan dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, orang menganggap itu bukan dosa besar. Tetapi dia adalah dosa besar, maka Rasulullah SAW mengambil batang pohon kurma daripada dahannya. Nah, dikatakan sini fa'akhadha jaridatan faqassamaha nisfaini. Dahannya itu yang batang itu dibagi dua dan ditanam. Thumma gharaza ala kulli qabrin, setiap daripada dua kuburan itu. Faqala la'allahu yukhaffafu alaihi ma lam yaybasa. Mudah-mudahan dia punya azab diringankan selama batang dahan itu masih lagi basah. Maksudnya dia tidak kering. Jadi azab kubur ada. Nah. Dan dikatakan dalam Sunan Ibn Majah, ammatu azabil qabri minal bauli. Kebanyakan azab kubur terjadi ini disebabkan karena kita bila mana membuang air kecil, kita tidak bersih. Nah, saya ini melihat di beberapa masjid
yang dianggap orang mengagungkan Islam, dia punya tempat kencing berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kencing berdiri. Itu otomatis menjadikan pakaian kita ada percikan. Meskipun tidak ada percikan, orang yang kencing berdiri ini biasanya meskipun dia menganggap sudah bersih, dia nanti kalau sudah duduk akan keluar sedikit. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Menyebabkan dia punya ibadah, solat dia akan batal. Sebab dia sembahyang dengan najis. Wuduk dia batal. Sembahyang dia batal. Nah, kenapa? Karena dia penuh dengan najis. Ini sangat berbahaya. Itu kalau kita tengok, sebahagian orang ni yang menganggap dirinya bersih setelah kencing berdiri, padahal dia akan keluar. Karena kalau orang berdiri itu, maka akan tertahan. Mesti ada sebagian di pundi kencing dia akan tersisa di situ. Dan dia nanti akan keluar sedikit. Dan ini sangat berbahaya. Nah, itu semua dalil. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, ibu kita Sayyidatuna Aisyah yang kita hormati dan kita sayangi, seorang perempuan Yahudi mengatakan kepadanya, "A'adakillahu min adabil qabr." Mudah-mudahan engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Air putih. Fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, azab kubur. Maka apa jawab Rasulullah sallam? Faqala alaihi salam a'idzan billahi minhu. Faqala innahu haqq. Rasulullah pun berlindung kepada Allah daripada azab kubur dan mengatakan kepada ibu kita Sayyidatuna Aisyah, betul. Itu adalah perkara yang benar. Jadi kita sekarang ini mesti berhati-hati daripada azab kubur, dan dia juga dikatakan di antaranya juga azab kubur ini disebabkan kita banyak memindahkan cerita. An-namimah. Biasanya yang banyak memindahkan cerita ini perempuan. Tapi kita tengok sekarang ini laki-laki pun sudah jadi perempuan juga. Memindahkan cerita. Nah, terutama dengan Facebook ni. Nah, di media masa ni. Paling mudah sekarang ni. Nah, WhatsApp paling berbahaya. Orang pikir memindahkan cerita ni mulu-mulu. Nenek, tangan pun. Laki-laki sudah jadi perempuan juga. Ini bermasalah. Jadi kita mesti berhati-hati. Kita nak menjadikan kuburan kita syurga. Nanti orang yang sudah ditanya dan berhasil menjawab pertanyaan munkar wa nakir, kuburannya akan diluaskan seluas semandang hijau-hijauan. Dan amalan yang solehnya akan menemani dia di samping dia, bercakap dengan dia, pergi ke syurga juga sejak dia pergi syurga, mengambil barang-barang yang diperlukan sehingga pergi cepat ke syurga dan dia balik amalan dia. Nah, dan ditanya, saya tadi kesepian ke tadi, saya tinggalkan ayat-ayat. Malaikat tanya dia, nak balik ke dunia ke? Oh, sedap dah sini. Dikubur sedap dah. Allah. Senang hatilah dikubur. Nak kembali ke dunia, penuh dengan kesusahan. Nak balik ke dunia, pikirkan banyak. Nah, biaya isteri. Apa lagi? Nak bayar api. Nak bayar air. Maintenance mesti diperhatikan. Yang punya driver nak bayar driver. Allah. Nak ganti minyak kereta. La ilaha illallah. Nah, banyak masalah. Di kubur sudah tidak ada. Selama kita sukses,
semua sudah ditanggung beres. Nikmat syurga bagi orang yang selamat dan dia punya cahaya lebih power lagi, dia boleh sampai kepada pintu syurga. Ada yang boleh masuk ke syurga dengan memakai jasad burung hijau. Nah, bukan memakai jasadnya. Sebab kalau mati jasadnya, berarti dia akan masuk syurga. Sedangkan syurga tidak dimasuki dengan jasad kita sempurna, melainkan sudah hari kiamat. Nah, Masya Allah. Jadi itu mesti diketahui bahwa adalah azab kubur ini ada. Dan kenikmatan juga di kubur ada. Jadi, marilah kita sekarang ini bersungguh-sungguh memperlihatkan, terutama kita berada pada bulan Rajab ini, yang merupakan bulan yang menentukan apakah kita boleh diterima untuk beramal pada bulan Ramadan. Sebab kalau kita sukses di bulan Rajab, insyaAllah kita akan sukses pada bulan Syaban. Menjaga wiri-wiri kita di waktu pagi. Nah, orang kata kita sekarang mengadakan pengajian, wirid tak selesai. Ini lebih tinggi daripada wirid. Sebab mengajarkan ilmu dan belajar ilmu adalah wajib. Kita pendekkanlah kita punya wirid. InsyaAllah. Dan ini juga luar biasa. Yang paling utama sesudah sembahyang wajib, pekerjaan wajib adalah menuntut ilmu pengetahuan. Lepas itu kita sambung wirid kita. InsyaAllah kalau kita jaga daripada pagi sampai petang, sampai kita mau tidur, maka kita insyaAllah termasuk orang yang diberikan berkah pada bulan Rajab dan akan memasuki dengan mudah bulan Syaban. Bila mana Syaban kita selesai beramal, berarti Allah akan terima kita pada bulan Ramadan. Berhak untuk mendapat Lailatul Qadar yang merupakan penentu kita daripada ahlullah, penghuni syurga atau tak. Nah, akan dimaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan dalam riwayat dan akan datang. Jadi orang itu dianggap sebagai wali sehingga dia melihat segala sesuatu dengan daripada cahaya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkahnya akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mesti berdoa banyak. Sekarang ni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, atau Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'banina wa ballighna Ramadan. Saya tambah lagi. Warzuqna barakati Lailatul Qadr bi rahmatika ya arhamar rahim. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat berkat Lailatul Qadr. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi masalah azab qabr ini adalah tidak perlu kita berusaha nak mengingkarinya. Dia adalah merupakan reality. Ada satu pertanyaan, apakah di kubur nanti ini kita punya jasad akan utuh ataukah akan binasa? Ya tentunya bila yang menentukan amalan kita. Bila mana kita pewaris Nabi, maka akan utuh badan anggota tubuh kita. Nah, pewaris Nabi maksudnya ilmu yang diperolehinya dapat diamalkan dan dapat disampaikan mesejnya. Meskipun ilmu itu sedikit. Meskipun mengetahui satu hadis, satu ayat, dan dia amalkan dengan baik, begitu juga hadis, dan dia sampaikan. Berarti dia dianggap dalam hal ini warasatul anbiya. Sebab apa artinya dia kepada dia bagaikan perpustakaan ilmu pengetahuan, tapi menginjak-injak undang-undang Allah Subhanahu wa taala sehingga dikategorikan sama dengan munafik. Sama dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang Yahudi. Satu ilmu yang kita amalkan insyaallah dan kita sampaikan adalah pewaris Nabi. Apalagi kalau orang itu sebagaimana yang ditekankan oleh hadis, dia menghafal 40 hadis yang memberikan munafat kepada umat Rasulullah SAW. Makanya itu
para imam-imam kita bersungguh-sungguh menulis 40 hadis Fadail Amal, Fadl Syam. Secara menyeluruh yang paling hebat adalah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Arba'ina An-Nawawiyah, Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, dia 42 hadis. Hafalah supaya dan amalkanlah dan sampaikan mesejnya. Nah, supaya dapat dibangkitkan bersama para nabi supaya utuh anggota badan kita. Nah, dan dikatakan kalau hancur pun maka ajbuz zanab, nah, yang ada di tulang belakang kita, di pundak kita, dia kecil di situ, biji. Ajbuz zanab bagaikan zarrah atom yang ada di mana, di tulang belakang kita ni, dekat tulang punggung, ada di sana, itu yang tidak hancur. Kalau hancur pun tidak hancur, nanti kalau dibangkitkan dikubur, itulah yang tumbuh bagaikan sayur yang tumbuh itu daripada tanah. Nah, jadi kita berhati-hati. Nah, apalagi? Waqala Imam Al-Ghazali dalam memperluas syarahan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kata dan wajib dia percaya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ayyumina bil mizani dzil kiffataini wal lisan. Nah. Dan dia wajib beriman terhadap timbangan amal yang mempunyai 2 cabang neraca. Ada mengatakan daun atau al-kifah ini adalah bundaran yang kita biasa tu timbangan. Sekarang orang tak pakai dah, tapi di negara Arab masih timbang pakai lagi. Letakkan barang sini 1 kilo, di sini juga dia punya timbangan dia, anak timbangan dia diletakkan juga 1 kilo. Dan lidahnya yang menentukan di atas ukuran dia, betul. Kalau dia lebih, ditambah lagi, atau kurang ditambah lagi. Itu namanya al-lisan, lidah dia. Ya, maksudnya penentu daripada timbangan itu. Jadi ada timbangan. Allah akan menimbang kita, menimbang amalan kita. Dan realitinya, wasifatuhu, sifat daripada timbangan ini maksudnya realitinya atau bentuknya, fil iwami, besarnya, fil iwami, besarnya timbangan ini, annahu, nah, mislu tibaqi samawati wal ardi. Nah, tibaq jama daripada tabaq. Nah, mislu tibaqi samawati, sama dengan lapisan langit dan bumi, besar timbangan, besar. Nah, tuzanu fihi al-a'malu biqudratillahi ta'ala. Segala amalan kita akan ditimbang di situ mengikut kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dikatakan wasanju, dan di dalam naskah yang lain bisin wasanju. Jadi sini wasanju. Yauma idzin, pada hari itu, waktu kita berada di pada mahsyar, wasanju yauma idzin masaqilu. Masaqil jamak daripada mithqal, merupakan timbangan az-zarri, masaqilu az-zarri wal khardali. Timbangan meskipun dia seberat zarrah akan ditimbang, atau seberat biji sawi ditimbang belakang. Nah, dan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua ada timbangan tu? Tahqiqan li tamamil adli, untuk merealisasikan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah sahaja yang punya keadilan yang tepat. Manusia meskipun dia nak berbuat adil, tidak akan menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ada hubungan nasab dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pilih kasih. Nah, Allah menganggap kullukum ibadi, engkau semuanya hamba aku. Manusia daripada rakyat jelata sehingga khalifah yang tertinggi yang mengalahkan agung, presiden, apa segala. Yang dikatakan khalifah. Di sisi Allah semuanya sama. Engkau semua hamba aku. Nah, siapa yang berbuat baik daripada kamu, tempatnya di syurga. Siapa yang berbuat jahat dan tidak dimaafkan, neraka. Yang dimasukkan di syurga adalah akan dimasukkan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimasukkan di neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Ghazali, fatutrahu sahaiful hasanati, maka dicampakkan, tutrah, diperlihatkan, campakkan. Sahaiful hasanati, dijadikan, fatutrahu yang dijadikan, sahaif jamak sahifah, lembaran-lembaran kebaikan kita, fi suratin hasanah, dalam bentuk yang indah, fi kiffatin nuri, dalam neraca cahaya Allah. Dalam neraca cahaya. Nah, orang yang beruntung, dia akan menerima dengan tangan kanan. Allah. Yang berterbangan di atas. Di atas kita, di atas udara berterbangan. Kita pun nak ambil, ya Allah, nak ambil timbang amalan kita. Dia akan datang sendiri di tangan kanan kita. Bila mana kita penduduk syurga. Bila mana bukan penduduk syurga, kita nak ambil dengan kanan, dia langsung datang ke sebelah kiri. Kita tak ada pilihan. Karena kita yang menentukan di dunia. Di akhirat, amalan kita yang menentukan. Atau kita ambil daripada belakang, kita nak ambil daripada depan, dia putar-putar. Lembarannya dari belakang. Tangan kiri kita pun menerima, wal'iyadu billah. Berarti kita tidak selamat. Orang yang menerima amalan, lembaran amalan dia yang terbang-terbang, terus dia datang sendiri dengan ke tangan kita. Allah, kita akan bergembira. Berarti kita beruntung, mudah-mudahan kita, orang-orang yang menerima akan menerima lembaran kebaikannya dengan tangan kanan. Makanya itu Rasulullah SAW bila mana nak beramal dimulai dengan kanan. Inna Rasulullah SAW, Nabi Allah yuhibbut tayamuna fi umuri fi syu'unihi kullihi. Dia senang memulai dengan kanan bila mana dia beramal, kecuali beberapa perkara yang dikecualikan masuk di jambang masalah. Itu lainlah. Fayasqulu bihal mizanu ala qadri darajatiha indallahi bifadlillah. Maka timbangan itu akan jadi berat. Nah, dengan lembaran amalan kita ini, ala qadri darajatiha, mengikut derajatnya. Amalan kita ada derajat masing-masing. Derajat sembahyang duha, derajat sembahyang tahajud, derajat berzikir. Berzikir sendiri ada derajatnya. Derajat selawat, derajat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang dikatakan al-baqiyatus salihah. Itulah amalan yang menjamin kehidupan kita di akhirat. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak. Astaghfirullah. Ada semua darjahnya. Nah, senyuman kita kepada orang yang baik, kepada orang adalah ada darjahnya. Sadaqah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum. Ini masam terus. Masam je supaya dihormati. Lah senyum, berikan senyuman kepada alam semesta ini. Biar kita punya darjah tambah banyak, kata ulama kita, karena banyaknya darjah yang ada sama kita, mengajar orang, tolong orang, bertumpuk-tumpuk darjah, sehingga dia tidak rasa dengan darjah itulah yang menaikkan dia punya tingkatan, mengupgrade dia, sehingga sampai kepada Al-Firdausil A'la,
tengok ke kanan, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita insyaallah bersama dengan Rasulullah. Berbanyak amalan. Nah, jangan mengumpat banyak sehingga dapat menghilangkan amalan kita. Bercerita dengan baik, husnuzan billah, husnuzan dengan orang. Maafkan orang. Nah, cari kebaikan orang. Bila mana kawan kita tu kebaikannya sudah lebih 50, taruhlah kebaikannya 51, kejahatannya 49, baiklah tu dalam Islam. Apalagi kalau dia punya kebaikan 60, berarti kejahatan dia 40. Good lah tu. Kalau 70 kebaikan dia, very good. Berarti kejahatannya 30. Jadi kita selalu mandang yang baik, yang banyak. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan yang kejahatan ni. Apalagi kebaikannya 80%. Excellent. Allahu Akbar. 90 A+. Tidak ada orang yang 100% kebaikan. Nah, di badan kita ada bakteria. Ada juga kita punya antibodi. Nah, anggota antibodi kita lebih kuat daripada bakteri, kita boleh hidup. Tapi bakteri lebih banyak, itu kita bermasalah. Nah, apalagi zaman COVID ini berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nikmat dari Allah Subhanallah. Di sebelah kanan kopi, sebelah kiri air putih. Allah Akbar. Orang kasih. Allah, nikmat dari Allah. Boleh nggak dipertahankan ni? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya semua tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu. Apakah guna untuk kebaikan ya Allah? Ya Allah maafkan. Nah, ada orang tak minum, kita minum, orang tak minum. La ilaha illallah. Jadi gitu. Kemudian katanya ala qadri darajatihim, ikut darjah amalan kita. Di sisi Allah mengikut karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tutrahu sahaibus sayyiati. Wa tutrahu sahaibus sayyiati. Begitu juga lembaran-lembaran kejahatan akan diperlihatkan, dicampakkan gitu, perlihatkan. Tengok. Saya tutrah. Tutrah itu dia terbang-terbang tuh. Tarah, terbang-terbang. Saya bukan dicampak, dia terbang-terbang di atas kita. Wa tutrahu, lembaran-lembaran kejahatan itu terbang, lembaran yang kebaikan terbang di atas tuh. Cari orangnya siapa dia? Cari. Nah, dia akan kenal. Ini orang saya ini orangnya nih. Ini saya punya nih. Yang minum arak banyak, yang menjudi, yang berzina, tidak taubat kepada Allah. Ini kawan kita. Dia nak terima tangan kanan, tak boleh. Tak boleh. Dia kalau ke belakang, ya Allah, ilaha illallah, mati min ahlin nar. Dalam bentuk gambaran yang jelek, menakutkan. Fi suratin qabihatin. Fi kiffatin zulmati. Pada neraca yang penuh dengan kezaliman, fayakhiffu bihal mizanu, maka timbangan dia adalah sangat ringan. Menjadi ringan bi'adlillahi, mengikut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nampaknya mengenai ini saya tidak akan perpanjang dia punya pembahasan. Yang penting kita ditekankan supaya kita banyak beramal. Sebab Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal amalan kebaikan, meskipun seberat zarrah, dia akan temukan. Dia akan peroleh. Jadi kita usahakanlah berbuat baik. Meskipun kepada orang yang tidak menilai kebaikan kita, berbuat baik saja. Kita akan temukan. Berbuat baik.
Nah, pada suatu hari dia akan sadar dan dia akan melihat dan mendoakan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarrah atom, dia pun akan tengok. Tapi keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, orang yang berbuat kejahatan selama dia taubat kembali kepada Allah mengikut prasyarat taubat, Allah akan terima dia dan akan menjadikan segala bentuk kejahatan dia menjadi kebaikan. Itu bila mana berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Karim, Maha Pemurah. Nah. Karena berdasarkan ini ulama tasawuf mengatakan wa huququllahi mabniyatun 'alal musamah. Hak-hak Allah itu pada dasarnya adalah Allah senantiasa senang memaafkan dosa-dosa kita. Banyak kita berbuat kejahatan, pada suatu waktu datang kita, kesadaran kita bertobat kepada Allah, meninggalkan serta-merta yang dilarang oleh Allah, dan menyesali perbuatan itu, dan berjanji depan Allah tidak akan kembali lagi. Allah akan hapuskan semua, Allah tak peduli. Selama sudah bertobat. Nah. Dan keimanan kita tidak ada unsur syirik, Allah maafkan. Dan Allah akan menjadikan kejahatan itu kebaikan. Ceritanya panjang. Nah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, kejahatan dia itu akan menjadi kebaikan. Sayyidina Umar membaca ini, dia senyum sendiri. Sampai orang kata, kamu gila kan kamu Amirul Mukminin? Kenapa? Itu ketawa sendiri. Suka sendiri, senyum sendiri. Iya, saya melihat dulu saya kejahatan saya banyak. Bunuh anak saya hidup-hidup sebelum masuk Islam. Banyak kejahatan saya. Setelah itu masuk Islam. Berarti insya Allah Allah akan memaafkan saya dan akan menjadikan kejahatan saya kebaikan. Selama dia bertobat, dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini sebelum masuk Islam. Tapi yang masalah yang berkaitan dengan manusia, kita tidak akan lepas. Maka bila mana kita berbuat jahat kepada orang, kita sebagai atasan, dimanapun kita berada, hati-hati dengan bawahan kita. Karena bawahan kita kalau dizalimi, dia akan berdoa supaya kita mampus. Apalagi kalau dia bangun tengah malam, dia berdoa. Tapi kita juga mesti pandai-pandai. Tak akan nak tengok kita punya atasan mampus. Kita doakan supaya jadi baik. Supaya mudah-mudahan dengan kebaikan itu, berdasarkan dari berkat doa kita, kita akan mendapat segala apa yang dibuat kita akan dapat. Tapi begitulah manusia. Siapa yang dizalimi berhak untuk, pasti dia akan ingat dan dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tak boleh membalas. Dosa dengan manusia tidak semudah itu. Dia mesti urusannya dengan manusia itu sendiri. Dan berhak untuk dimaafkan. Hati-hati dengan manusia. Makanya ulama tersebut mengatakan wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahahah. Dan hak manusia itu atau makhluk itu dibina atas kedekut nak memaafkan saudara dia. Biar kamu mampus masuk api neraka. Dia nak tengok itu. Kalau kita tidak berjaya dalam pekerjaan, dia senyum, dia senang hati. Itu manusia. Padang muka kamu dulu yang tak baik sama saya. Dan itu baru di dunia. Kalau dia ditengok kita tidak berhasil, dia senang hati. Baru rasa. Bagaimana kalau di akhirat? Makanya dalam satu riwayat, ada orang bersengketa depan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan dua. Yang satu sudah garanti masuk surga. Yang satu semestinya boleh masuk surga, tapi ada kaitannya sangkut paut dengan saudara dia.
Kalau saudaranya tidak memaafkan dia, maka dia masuk neraka. Tapi Allah maha bijaksana. Dia kata kepada orang yang sudah pasti masuk surga, coba tengok. Engkau pilih saja. Kalau anda tak maafkan, dia akan masuk neraka. Tapi tengok sebelah sana. Coba tengok sana. Engkau punya pemberian kurnia daripada Allah bila mana engkau memaafkan pahala kamu yang menunggu sana. Coba tengok sana. Pahala kamu bila mana engkau memaafkan saudaramu. Engkau dapat tuh. Coba tengok. Oh, dia tengok. Tentunya baru dimaafkan karena tengok. Baru suka. Ada seorang nak masuk surga, satu markah lagi boleh masuk surga. Di padang mahsyar. Round dari barat timur, jalan. Susah hati. Susah hati. Yang saya cerita dia dengar daripada Toshe, menangis. Dari timur Semarang. Satu markah lagi. Orang yang punya markah yang banyak, tak ada yang mau kasih. Minta satu markah. Kerja. Tak masuk surga. Ada yang nak kasih. Maka berjumpalah dengan seseorang yang tidak ada markah kecuali satu saja. Ah, kenapa kamu susah hati? Saya satu markah lagi nak masuk surga. Oh, saya hanya satu markah saja. Saya akan ke neraka. Ambil satu markah nih, pergi ke surga. Karena saya pergi ke neraka. Allahu Akbar. Allah tengok tu, takkan hamba aku lebih dermawan daripada saya. Nah, maka Allah masukkan dua-dua masuk syurga. Satu kebaikan saja. Ambil kamu pergi ke syurga, saya ke neraka. Saya tak kasih pun kamu, saya akan ke neraka juga. Ambil. Oh. Allah kata dah, takkan tidak cabar saya. Maka dua-duanya dimasukkan syurga. Jadi kita di dunia ini belajar memaafkan orang. Nah, mudah-mudahan nanti di sana, di pada mahsyar, boleh kita memaafkan atau dimaafkan. Subhanallah. Round dari timur barat, tak ada orang yang memaafkan dia. Nah, ceritanya panjang. Nah, dan insyaAllah perkara yang baru mengenai telaga Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan bahas. Nah, atau as-sirat. Kita nak melintas sirat mustaqim. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita akan selamat. Perbaiki kita punya sirat mustaqim di dunia ini. Yaitu kita beramal dengan baik, mengikut konsep Al-Quran dan Sunnah. Dan mengikut pandangan ulama kita. So kita tak akan beramal mengikut konsep Al-Quran dan Sunnah saja. Tak. Tanpa bimbingan ulama kita. Jangan mengkhayal di waktu siang. Kata kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita Al-Quran Sunnah. Tak ada, itu bohong. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau beramal tanpa bimbingan ulama. Dan bimbingan ulama yang paling tepat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh kita bicarakan bersama. Kalau boleh jawab, kita jawab. Kalau tak, jawab esok. Nah, mana pertanyaan? Allahu Akbar. Hah? Tak ada. Kita berdoalah. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.